Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat, selamat berbahagia. Barakallah berkah berlimpah. Bahagia, damai, sejahtera lahir dan batin untuk semuanya. Sehat selalu, bahagia selalu, damai selalu untuk semuanya. Sebelum kita mulai Zoom meeting malam ini, yuk kita berdoa dengan cara saling berbagi energi keindahan, berbagi energi kedamaian, dan saya bimbing ya berdoanya ya. Jika biasanya kita berdoa sendiri-sendiri, sekarang ayo kita berdoa dengan saya bimbing. Oke, sebelum kita berdoa, jangan lupa sadari nafasmu, seluruh selmu senyumi, dan pejamkan mata, nikmati saja. Berdoa, mulai. Sambil menyadari nafas dan tersenyum dengan penuh keindahan, mulailah berkomunikasi dari hatimu, dari jiwamu. Duhai Allah yang maha baik, maha pengasih, maha penyayang. Terima kasih atas segala nikmat karunia yang telah Engkau berikan. Terima kasih tak terhingga atas segala karunia. Sampai detik ini, kami semua bisa menikmati kehidupan. Duhai Allah, saat ini kami akan belajar tentang bahagia. Belajar tentang kesadaran. Belajar tentang mengenalmu, menyadarimu, dan melebur padamu. Oleh sebab itu, bimbing kami, Duhai Allah, agar kami semakin mengenalimu, semakin menyadarimu, semakin berserah total padamu, semakin sekedar bertuhan padamu, semakin sekedar bertauhid padamu, semakin menikmati kehidupan dengan bahagia, dengan damai, dengan sukacita, dan meridhoi segala apapun peran yang Engkau berikan pada kami. Duhai Allah, maaf jika selama ini kami selalu menuntutmu. Maaf jika selama ini kami hanyut pada pikiran kami. Maaf jika selama ini kesadaran kami terbatas. Maaf jika selama ini kami susah untuk sekedar tersenyum bahagia. Mulai malam ini, mulai detik ini, kami semua akan belajar, berpraktek, dan berlatih bersama untuk semakin membahagiakan sesama dan semesta, untuk semakin mengenalmu, menyadarimu, dan merindumu. Duhai Allah, kami ridho atas segala hal yang ada, yang terjadi dalam kehidupan kami. Maka bimbing kami untuk menjalani sisa umur kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke, alhamdulillah. Terima kasih sahabat atas energi baiknya. Terima kasih atas partisipasinya. Malam ini kita akan membahas bab yang bisa dibilang ini basic, tetapi juga bisa dibilang ini tidak banyak orang yang tahu. Tidak banyak orang yang menyadari bahwa sejatinya bahagia itu, ya bahagia itu nggak pernah kemana-mana gitu. Kalau kita bicara bahagia, akan banyak persepsi tentang bahagia.
Bahkan sampai karyawan saya bilang, aku nggak akan mungkin bahagia kalau nggak pegang duit. It's okay, it's okay. Ya, nggak apa-apa. Itu bebas-bebas saja, gitu. Tetapi kita juga harus pahami dan sadari bahwa nyatanya default kita itu bahagia. Kita sendiri adalah sang bahagia, ya kan? Karena kita berasal dari sang bahagia, maka defaultnya bahagia. Mulai kecil, lahir, kita bahagia. Kita tidak bahagia lahir, kenapa? Kenapa bayi menangis? Karena takut melihat banyak orang tidak bahagia. Seandainya bayi bisa misuh gitu ya. Wih, canco, asu, aku ini sekelilingku orang bahagia kabeh. Piye nasibku gitu ya. Seandainya gitu. Saya menganalogikan begitu. Ini kenapa bayi menangis ya? Oh, melihat sekelilingnya tidak bahagia. Berbeda sekali saat zaman dahulu kala mungkin orang tua kita melahirkan kita itu ada kebanggaan, ada kedamaian, ada sukacita yang amat. Di zaman sekarang, ini ya saya pernah menjenguk teman saya gitu ya. Saya nggak akan sebut nama. Zaman sekarang anak pertamanya lahir udah pegangan gini loh. Jancok saya sarver asu. Udah pegangan kepala. Apa yang kamu maksudnya gitu? Kamu diberi anugerah yang amat sangat indah. Ayo rayakan. Ayo bersyukur, ayo sukacita. Kok ini kan dia langsung menarik segala keburukan kehidupan di masa itu gitu. Jadi dia tidak bisa menikmati momen anaknya lahir ke dunia. Oke, ada penerusku. Oke, ada buah hatiku. Nggak bisa gitu. Saya mikir, aduh, apakah banyak orang seperti ini di dunia zaman modern sekarang? Jawabannya sayang sekali banyak gitu. Sampai di Jepang krisis pernikahan, di Korea krisis pernikahan. Jadi kan di Cina krisis pernikahan, angka kehamilan amat sangat rendah di daerah-daerah sana. Beruntung di Indonesia enggak ya, belum. Makanya kayaknya pejantan tangguh perlu diekspor deh ini. Gitu. Pejantan-pejantan tangguh tuh yuk sono ke Jepang, ke Korea tuh banyak orang yang enggak susah bahagia di sana. Karena level bahagia kita amat sangat bersyarat. Level bahagia yang kebanyakan umat manusia sekarang mungkin 70-80%. Aku bahagia jika. Aku bahagia jika. Saat bahagiamu masih jika, kapanpun kita nggak akan bisa bahagia. Kapanpun kita nggak akan bisa bahagia. Karena bahagia yang dianggap adalah bahagia yang menurut dia bahagia yang terpenuhi jika syaratnya tercapai. Nah, kita tentu saya dan Anda masih banyak juga yang bahagia jika. Jujur saya pun masih bahagia jika. Sering terpeleset aku bahagia jika. Sadar lagi, alhamdulillah kembali lagi ke titik tengah, nggak jadi bahagia jika gitu kan. Nah, bagaimana cara melatih kita untuk naik ke level kedua? Manusia yang bertumbuh, manusia yang sukacita, manusia yang mudah sekali tersenyum, mudah sekali bahagia, mudah sekali damai. Nah, ini yang harus dicari rumusnya gitu. Apa ya, gimana ya caranya ya? Kita harus tahu bahwa ternyata senang itu amat sangat berbeda dengan bahagia. Senang itu memuliakan ego, bukan memuliakan ego tepatnya. Memanjakan ego. Kalau bahagia itu memuliakan jiwa. Jadi senang itu bentuknya saat Anda dipuji, diakui, diterima, disanjung, mendapatkan apa yang Anda mau, yaitu senang. Dan kita harus paham bahwa senang itu cipratan dari bahagia. Sedangkan bahagia sendiri adalah penerimaan jiwa, rasa cukup. Nah, alhamdulillah. Kan tadi intro saya bilang bahwa ternyata beruntung kita masih miskin. Karena bahagianya gampang. Gampang. Ya.
Uh, Teman-teman yang di sini dapat duit 10 juta udah ketawa lebar kok. Benar nggak sih? Ya, alhamdulillah, matur nuwun Gusti gitu. Tapi ada di titik orang yang ratusan juta, penghasilan ratusan juta kayak saya deh misalkan. Saya dapat profit 10 juta hambar loh, asu toh. Iya toh. Dapat profit 10 juta biasa wae. Profit 20 juta biasa wae. Jancuk toh iki. Piye toh? Astagfirullahaladzim gitu ya. Makanya, oh ternyata semakin tinggi strata ekonominya, rasa cukupnya ini semakin tinggi juga. Ini hebatnya sifat saitonia di dalam diri kita begitu. Bersyukur itu bahagia pasti. Tersenyum itu adalah kondisi kita bahagia. Menerima tarian kehidupan, kondisi kita bahagia. Kita mengalir, itu kondisi bahagia, damai kondisi bahagia. Tapi pertanyaannya kan, kita terbiasa mengejar kesenangan dibanding mengejar kebahagiaan, dibanding melatih kebahagiaan. Nah, akhirnya kita kehilangan kebahagiaan yang amat sangat simpel. Makanya harus dibuat rumusan yang benar-benar mudah tentang bahagia. Apa sih rumusan yang benar-benar amat sangat mudah tentang bahagia? Bagaimana membuat kita selalu bahagia? Kan kita tahu bahwa bahagia itu adalah di sini, saat ini, kini. Bahagia tidak pernah lari kemana-mana. Bahagia adalah bentuk penerimaan, bentuk jiwamu yang benar-benar hadir. Saat kita berdoa tadi 3 menit sekian, itu kita bahagia. Iya kan? Karena tubuh, pikiran, perasaan, jiwamu hadir. Hadir seutuhnya. Nah, tetapi setelah berdoa, atau mungkin kita setelah sholat duha kalau pagi ya, memaintain bahagia 16 jam ini angel, Cok. Iya toh? Tapi iya cara nih. Aku memaintain bahagia 16 jam ini gimana caranya? Harus ada rumus yang amat sangat simpel sehingga aku mudah untuk dalam kondisi state fitrahku, dalam kondisi state bahagia gitu. Dicari ke sana rumusnya nggak ketemu, dicari sini rumusnya nggak ketemu. Kalau kita belajar meditasi ya sadari nafasmu gitu kan. Setelah sadari nafas, latihannya dibajak lagi pikiran. Oh, utangnya urung lunas. Oh, duitnya ra ono. Oh, bayar. Mulai kacau lagi. Sadar nafas lagi, alhamdulillah. Ayo tersenyum lagi, alhamdulillah. Bisa gitu ya. Tapi begitu disalib orang, wah, marah lagi. Nah, ini yang membuat kita harus menemukan satu rumus yang amat sangat simpel, tetapi mampu memaintain bahagia kita lama sekali. Atau ya 24 jam deh gitu. Emak-emak nyuci-nyuci, istri saya tuh sering bahagia. Luar biasa bahagia. Tapi kalau moodnya lagi jelek, nggak bahagia juga. Kalau moodnya lagi jelek, saya ngelihat, waduh ini taringnya keluar nih. Bahagianya hilang gitu kan. Bagaimanapun cara saya untuk membuat moodnya muncul karena dia memutuskan untuk tidak bahagia, ya nggak bahagia. Apa yang harus saya lakukan? Ya menjauh, mendoakannya, memeluknya dari belakang, di zona energi, zona kuantum. Itu saja yang bisa saya lakukan gitu kan. Setelahnya keputusan antara dia bahagia atau tidak ya ada di tangan dia sendiri. Jadi apa loh? Katanya Mas Ferry rumah tangganya baik-baik saja, amat sangat baik-baik saja. Sudah 8 tahun saya tidak pernah berantem. Karena itu kita tahu bahwa oh dia lagi nggak bahagia, dia lagi memilih untuk perannya lagi bad mood. Oke, saya menjauh, saya tidak mendekat. Tapi kalau udah waktunya bad moodnya kelamaan, bagaimana caranya kita hilangkan bad moodnya? Kan hanya pintar, hanya trik rumah tangga aja itu. Balik lagi,
Apa nih pertanyaan apa yang membuat kita amat sangat mudah bahagia? Kita sulit bahagia karena pertanyaannya salah. Aku bahagia jika, aku bahagia jika, aku bahagia nanti, aku bahagia kalau. Ini yang membuat manusia menderita seumur hidup. Bahkan tadi saya datang ke rumah customer yang rumah saya ini 225 meter persegi. Rumah customer tadi 2000 meter persegi. Gitu kan. 2000 meter persegi dengan bentuk yang kayak istana gitu. Terus di sela-sela nunggu saya iseng-iseng ngajak ngomong. Wah, bahagia banget ya, Pak. Bapak udah punya perusahaan besar, udah punya pabrik besar, rumahnya besar. Bahagia apa, Mas? Mas, aku iki gak bahagia uripku. Loh, kerennya Chinese namanya Jawa banget. Sutikno ngadimin. Wah, keren ya. Sutikno ngadimin. Chinese namanya Sutikno ngadimin. Tapi aku itu golek bahagia ora ketemu-ketemu. Oh, masa gede ngene ora ono bahagia-bahagia nih. Mbuh, ya urip iki Tuhan iki nang di Tuhan iki ya. Menariknya begitu ya. Wow. Wow, gitu. Dengan uang yang tak terbatas, dengan rumah yang 10 kali lipat besarnya dari rumah saya, gitu kan. Dengan harta yang mungkin ratusan kali lipat dari harta saya. Nah, dia juga kehilangan bahagia. Karena padahal udah sepuh ya, udah di atas 60 gitu. Berarti kan saat rumus kita bahagia jika, maka semakin tinggi strata ekonomimu, semakin kehilangan bahagia. Nah, ini ngerinya di situ ya. Semakin tinggi strata ekonomimu, tetapi jika rumus bahagiamu masih aku bahagia jika, maka Anda akan kehilangan kebahagiaan. Lebih mudah kehilangan kebahagiaan. Itu sebab kenapa orang jadi pemarah, orang jadi pembenci, orang jadi pendeki. Ya karena sejatinya tangki cinta dalam dirinya nggak ada. Tangki bahagia dalam dirinya nggak ada. Dia nggak bisa sekedar, ayo kita tersenyum. Nggak bisa. Senyum-senyum lapo, mas. Gitu. Ayo kita praktek tersenyum yuk. Lama kita nggak praktek tersenyum. Masih bisa nggak tersenyum? Ingat ya, peraturan tersenyum di kelas kita harus memakai senyum yang tulus, senyum dengan seluruh selmu, senyum dengan jiwamu. 1, 2, 3, go. Oke. Masih ahli dalam tersenyum. Alhamdulillah. Lanjut terus, minimal 2 menit. Di sini kita bisa, dalam senyuman ini kita bisa membahagiakan sesama, memberikan energi terbaik bagi siapapun yang kita lihat. Memberikan cinta terbaik bagi siapapun yang kita lihat. Tersenyum di sini juga membuat kita melepas luka batin. Alhamdulillah. Koneksikan ya timus kita pada timus sahabat yang lain. Energi yang ada dalam tengah dada, koneksikan. Tengah dada kita, semakin merinding disco, semakin nyaman, semakin damai. Aduh, alhamdulillah. Kalau nggak praktek gini, lupa rasanya keindahan ini. Lupa rasanya kebahagiaan ini. Begitu praktek lagi, alhamdulillah. Semuanya jadi ingat, jadi sadar, jadi nikmat. Ternyata semudah ini kita bahagia. Sesimpel ini kita bahagia. Sedamai ini kita bahagia. Terus saja tersenyum. Sambil memberikan keberkahan, cinta, energi kebaikan bagi sahabat-sahabat semua yang ada di sini. Senyum, seluruh selnya ikut tersenyum sambil mengizinkan dia
menyehatkan dirimu sendiri. Ayo tersenyum. Ayo damai. Ayo bahagia. Karena bahagia keputusannya ada di tangan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nikmat, nikmat, nikmat. Aduh, indah ya. Rasanya terus menerus indah. Mantap jiwa. Aduh, asik ya. Asik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, mantap jiwa. Ayo stop. Terima kasih sahabat. Terima kasih ya. Oh, keindahannya nggak berhenti-berhenti. Ya, sesimpel itu sebenarnya bahagia itu. Tidak sulit, tidak susah. Dan dianya tidak pernah lari kemana-mana. Dianya selalu hadir di sini saat ini kini. Saat kita mengizinkannya. Nah, balik lagi pada pertanyaan tadi. Kenapa kita susah bahagia? Kan jawabannya jelas, karena bahagia kita masih jika. Aku bahagia jika, aku bahagia nanti, aku bahagia kalau. Pertanyaannya balik lagi, bagaimana sih rumus yang simple atau pertanyaan yang benar dan tepat untuk bahagia? Atau minimal untuk memaintain bahagia? Kan kita tahu dan paham bahwa bahagia itu bukan karena orang lain, bukan karena sebab lain, bahagia itu murni pure ada di tangan kita. Berarti tanggung jawab bahagia itu ada di tangan kita, bukan di tangan siapapun. Kan kita sepakat kemarin bahwa kita hanya bisa mengendalikan 3 hal, pikiran, perasaan, dan tindakan. Selain itu semuanya tidak bisa kita kendalikan. Cuaca tidak bisa kita kendalikan, sikap orang lain tidak bisa kita kendalikan, rezeki kita tidak bisa kita kendalikan, kesehatan kita tidak bisa kita kendalikan. Murni pure hanya pikiran, perasaan, dan tindakan. Nah, masuk ke bahagia nih. Apa pertanyaan tepat atau apa pertanyaan benar tentang bahagia? Atau bagaimana cara memaintain bahagia dengan pertanyaan yang benar? Jawabannya simple. Simple jawabannya. Jawabannya diubah jika biasanya kita menggunakan aku bahagia jika, aku bahagia kalau, hanya sekedar diganti dengan belakangnya cuma diganti. Aku bahagia ketika. Oh, laptop saya kok tiba-tiba mangap ini. Aku bahagia ketika laptop saya mangap. Asik toh. Keren loh ini ya Allah. Iya toh. Ngajari bahagia itu begini. Ya. Oh, kowe ngomong cangkemmu gampang tenan. Bahagia ketika. Ayo Jah, saiki laptopmu mangap ki. Bahagia apa ora kowe? Iya, alhamdulillah. Ore, kita rayakan kehidupan. Jadi saat kita benar-benar bisa memberi bahagia dalam setiap tindakan. Aku bahagia ketika makan, aku bahagia ketika mandi, aku bahagia ketika bangun tidur, aku bahagia ketika bekerja, aku bahagia ketika sampai rumah, aku bahagia ketika membuat teh. Semua tindakan diberi bahagia, maka bahagia kita maintain 24 jam. Benar ya? Setuju ya? Tapi kalau bahagia kita terlalu bersyarat dan kita mempermasalahkan hal yang memang tidak perlu dipermasalahkan, gitu kan. Kayak ini, laptop rusak nih, misalkan mangap, tiba-tiba mangap loh. Ini laptop kok tiba-tiba mangap ya? Kapan jatuhnya gitu kan? Tiba-tiba mangap, baru tahu gitu kan. Oke, oh masih bisa dipakai kok. Ya sudah, nggak apa-apa.
gitu kan. Seandainya saya tidak terlatih bahagia, maka Zoom meeting kali ini akan terfokus pada laptop yang bermasalah. Saya akan mencari, wah kenapa, gimana nih caranya. Masa depan saya tarik ke masa sekarang. Jadinya nggak bisa senyum. Jadinya nggak bisa ngerenges. Jadinya nggak bisa, ini cara Tuhan memantaskan bahagia ketika nih. Kerennya Tuhan tuh begitu. Lo ngomong fair, ngomong sak karepe cangkemmu ya toh. Tak pantas ke ngomong. Alah kowe ya gitu. Saat kamu ngomong tidak pantas, maka kamu akan kupantaskan. Asiknya begitu, asiknya. Makanya contoh tadi deh, saya pulang kerja maghrib tadi, sampai rumah maghrib, lalu saya beli brankas, dalam tanda kutip ditipu gitu, ditipu sama temen. Apa yang terjadi? Ketipu, alhamdulillah. Ya wes rapopo. Selesai, sesimpel itu. Ayo kita pastikan bahwa kita ketipu. Oke, kalau sudah ya sudah. Hanya memastikan aja. Saya nggak langsung telepon dia, nggak langsung komplain, nggak langsung nggak. Saya tidak mau diri saya dibajak oleh otak reptil. Nah, jadi biarkan kita sadar nafas dulu, jeda dulu, biar otak kebijaksanaan yang yang mengambil langkah selanjutnya, dan nikmati momen sekarangmu. Kan sepakat banget kita bahwa kebahagiaan itu kita yang pegang, bukan orang yang pegang. Gitu kan? Kebahagiaanku ada di tanganku, kebahagiaanmu ada di tanganmu. Gitu. Kebahagiaan tidak pernah kemana-mana sampai kitanya yang membawa kemana-mana. Kebahagiaan selalu hadir di sini saat ini kini, sampai kita memberikan pikiran kita kendali atas diri kita. Aku tidak bahagia karena masa lalu. Biasanya apa masa lalu yang diakses? Masa lalu yang diakses adalah dendam, amarah, benci, dengki. Gitu kan? Karena masa depan apa yang diakses? Ya, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran. Padahal tadi pagi itu kutipan ayat Al-Qur'an tadi pagi. Semua itu tarian kehidupan. Dan memang itu peran yang diberikan Tuhan sama kita. Itu semua anugerah agar hidupmu lebih berwarna, gitu kan. Sampai kita tidak mau bahwa enggak, ini bukan anugerah, ini bencana, ini ujian, ini cobaan. Nah, sakarep-karepe dhewe, karena kita sendiri yang menilai itu. Kalau Tuhan mah maha netral. Tuhan maha netral. Tapi karena kita terbiasa hidup di lingkungan sosial yang kamu itu harus begini untuk begitu. Kamu itu harus dapat ini supaya ego kita terus-menerus yang diangkat, yang dimanja, yang disayang, maka kita susah sekali untuk ya udah yuk ketawa yuk gitu. Susah. Ayo ketawa sekarang. Susah. Ayo ketawa. Enggak, lagi malas, ngapain sih, masalah banyak kok, ketawa apaan, duit nggak ada, ketawa. Ya, sekali lagi deritanya ada di tangan kita, bukan di tangan siapapun. Karena kita terbiasa berdagang dengan Tuhan, maka kebahagiaan kita amat sangat terbatas. Karena kita terjebak oleh pikiran kita, kebahagiaan kita terbatas. Pikiran itu benar-benar dia suka sekali memutuskan hubungan kita dengan saat ini. Pikiran itu akan bermasalah saat dianya kita percayai. Pikiran bukanlah fakta. Fakta sesungguhnya, realitas sesungguhnya adalah saat ini. 1 detik yang lalu sudah terjadi. 1 detik kemudian belum terjadi. Realita yang ada adalah saat ini. Maka nikmati saat ini. Jangan nikmati
nanti, jika, kalau. Tapi pikiran dianya suka loncat ke sana kemari, dan saya sudah meneliti pada siapapun namanya, gurunya gitu ya. Ternyata pikiran tidak bisa dihentikan. Gitu. Tanya kepada Bante, dia bilang pikiran tidak bisa dihentikan. Gitu. Tanya kepada guru Andreas, halo Mas Ferry, pikiran tidak bisa dihentikan. Gitu. Tanya kepada Ko Effendi, pikiran nggak bisa dihentikan Mas Ferry. Gitu. Tanya kepada teman-teman yang lain, loh kok jawabannya sama? Kan pikiran sukanya loncat ke sana kemari. Masa lalu, masa depan, masa lalu, masa depan. Bagaimana mengontrol pikiran? Jawabannya cuma satu, nafas. Saat kembali lagi, saat kita memegang nafas kita, maka kita memegang kebahagiaan kita. Saat kita memegang nafas kita, maka kita memegang kesadaran kita. Jadi nafas adalah jalan kebahagiaan, menyadari nafas adalah jalan untuk bahagia, menyadari nafas adalah jalan untuk sadar, menyadari nafas adalah jalan untuk berserah total pada Sang Maha Baik. Menyadari nafas adalah jalan untuk kita menggunakan otak kebijaksanaan kita. Oke, berarti intinya ternyata ujuk-ujuk kembali ke nafas. Jadi pelajaran kita tentang ini dan itu ujungnya kembali menyadari nafas. Karena kalau kita tidak memegang kendali pada pikiran kita, pikiran itu terlalu cepat menyimpulkan. Dan dia cepat sekali berpindah kebalikan arah. Contoh gampang begini, yuk kita praktek ya. Prakteknya begini. Jangan sadari nafasmu, pejamkan matamu, ya, pejamkan matamu dulu. Jangan sadari nafasmu, lalu mulai bayangkan, pikirkan, dan rasakan segala sesuatu yang Anda inginkan terjadi sekarang juga. Oke. Tidak sampai 10 detik saat semua impianmu merasa terjadi karena Anda tidak mengendalikan nafas, maka akan ditanyakan oleh dirimu sendiri, iya tak, beneran tak, masa sih? Itulah fitrah pikiran. Dia cepat sekali berpindah kepada kebalikan arah. Oh, aku damai. Alhamdulillah dapat 1 miliar. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Karena kita tidak memegang kendali pada nafas, maka pikiran langsung berubah arah. Kan bayangan tok, kan mimpi tok, nggak mungkin. Gitu. Dan pikiran sukanya hanya mengkoleksi ilmu. Ya, yang praktek jarang. Alhamdulillah yang hadir di Zoom meeting sekarang ini praktek. Tapi ada juga yang nggak kirim laporan. Ya nggak apa-apa. Ya. Nanti belum saatnya mengeluarkan ya. Gitu. Karena pikiran itu suka sekali banyak ilmu, suka sekali terlihat pintar, tetapi dia cuma pengen terlihat aja. Praktek, nothing. Enggak lah, buat apa praktek? Gitu. Karena bagi pikiran, kalau lo ditanya begini begitu nggak tahu, itu menakutkan. Bagi pikiran itu menakutkan. Gitu. Nah, cara simpel untuk mengendalikan pikiran kita adalah dengan berlatih menyadari nafas, atau berlatih menikmati sholatmu, atau berlatih untuk menyadari Tuhanmu dengan zikir, atau berlatih untuk membaca kitab sucimu dengan tartil, warotilil Qur'an tartila, baca dengan pelan, sepelan mungkin, sampai merasakan energi Al-Quran hadir,
meliputi dirimu dan membersihkan semua sumbatan yang tidak memberdayakan pada dirimu. Itu. Jadi jangan pernah membaca Al-Quran dengan cepat-cepatan. Atau yang paling indah, tahajud. Sepertiga malam. Ayo nanti ya. Ada kalanya kita nanti jam 3 pagi kita Zoom meeting. Waduh, mantap tuh. Puasaan tuh keren tuh jam 3 pagi kita Zoom meeting. Jadi kita tidak lagi sahur atau tidak lagi ngurusin makanan, tapi kita melebur pada Tuhan. Wih, mantap. Ya, bareng-bareng kita menegakkan malam gitu ya. Gitu, sahabat. Oke, pesan saya jangan pernah suka merawat penderitaan. Merawat penderitaan itu hidup tidak sadar, bahagia jika, bahagia kalau, bahagia nanti. Mencari bahagia padahal dianya selalu hadir di sini saat ini kini, tidak pernah kemana-mana. Nikmati saja semua tarian kehidupan. Kenapa saya tidak update rekamannya? Kalau Anda dengar sayup-sayup ada suara dangdutan, tetangga saya lagi ekstrim. Sudah hampir 1 minggu dangdutan terus menerus dengan volume yang luar biasa besar. Jadi mau rekaman, aduh moodnya hilang. Ya saya yang membuat diri saya tidak bahagia. Tapi di sisi lain, oke, alhamdulillah ada suara musik ya. Asik-asiknya hidup tuh begitu. Gitu. Ya. Oke. Sekarang sebelum kita praktek, yuk kita diskusi terlebih dahulu. Monggo ya, jika ada yang mau didiskusikan, sahabat. Oke, nggak ada. Tentu banyak yang berpikir, iya ya, kalau Mas Ferry ngomong enak, gampang. Rasanya kok mudah sekali bahagia. Tapi nyatanya di kehidupan sehari-hari kok nggak semudah cocote Ferry ya, gitu. Gitu. Enak wong iku lek ngomong cangkem iki lamis temen gitu ya. Tapi nyatanya kok nggak semudah itu ya. Apa yang salah gitu? Yang salah adalah karena kita menjadi ahli dari apa yang kita latih. Sejak kecil kita defaultnya bahagia, tiba-tiba terlatih tidak bahagia, dan sekarang kita masih belajar lagi bahagia. Belajar bahagianya udah berapa tahun, gitu kan? Iya, baru Mas. Iya. Berlatihnya udah lama nggak? Iya, putus-putus Mas. Nah, ngono kok njaluk bahagia tuh, cek, gitu. Gitu kan? Ah, tapi kan, ya tapi gimana? Ya sadari saja saat Anda ingin masuk surga, maka Anda wajib bahagia, gitu aja. Karena rumus masuk surga hanya orang bahagia yang diterima masuk surga. Yang tidak bahagia, tidak. Hai orang-orang yang bahagia, yang tidak bahagia tidak hai. Kan gitu kan? Nah, sekarang kita coba ya, amati dan renungi. Amati dan renungi. Yuk, kita mulai. Saya akan memulai dengan pertanyaan-pertanyaan simpel. Pertanyaan-pertanyaan simpel. Yuk, duduk tegap tapi rileks, santai, sadari nafasmu. Oke, ini namanya zero field therapy ya. Duduk tegap tapi rileks, pejamkan mata. Apa keinginan terbesar yang ingin Anda capai saat ini?
Apa keinginan terbesar yang ingin Anda capai? Bayangkan, gumamkan, rasakan, kenali apa keinginan terbesarmu yang ingin Anda capai. Oke. Apa rasa yang Anda hadirkan saat keinginanmu tercapai? Bayangkan, rasakan, keinginanmu tercapai. Oke. Sekarang, bagaimana jika keinginanmu tidak tercapai? Apa hal buruk atau dampak buruk yang terjadi jika keinginanmu tidak tercapai? Hal terburuk apa saat keinginanmu tidak tercapai? Bayangkan, gumamkan, rasakan. Apakah Anda baik-baik saja saat keinginanmu tidak tercapai? Apakah kehidupanmu tetap berlanjut saat keinginanmu tidak tercapai? Bayangkan hal terburuk dan kenali hal terburuk itu. Apakah Anda bersedia untuk menerima, memeluk, dan berdamai dengan keburukan itu? Apakah rasa berdamai dengan keburukan itu? Saat Anda berdamai dengan keburukan itu, masih bisakah Anda tersenyum? Saat Anda berdamai dengan keburukan itu, masih bisakah Anda bersyukur? Saat Anda berdamai dengan keburukan itu, masih bisakah Anda bahagia? Apapun jawabanmu, ekspresikan saat ini. Dan rasakan. Tarik nafas panjang, keluar. Tarik nafas panjang, keluar. Tarik nafas panjang. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oke.
apapun ekspresimu itu bebas ya. Apapun ekspresimu itu bebas. Saya tidak mau menghakimi, tidak mau uh, tidak mau mencampuri pribadi Anda, tapi kenali terlebih dahulu keburukan-keburukannya, hadirkan, rasakan, lalu coba berdamai, dan apakah Anda masih bahagia atau tidak, keputusannya ada di tanganmu. Oke? Sesekali pakai cara itu untuk berdamai dengan ketidakharmonianmu, untuk berdamai dengan keinginanmu yang segudang itu. Step by step pakai cara ini tadi untuk ujungnya apa sih kehidupan ini, gitu. Ujungnya, oh ini toh. Kalau gitu aku masih bisa memutuskan nggak? Oke, keputusannya bagaimana? Oke. Semua ada di tangan panjenengan semua. Ya, ini adalah terapi simpel yang perlu kita lakukan. Nanti mungkin setiap sesi akan ada terapi-terapi yang lain. Yuk kita terus-menerus mencoba untuk mengenali bahagia, menyadari dan memakai bahagia kita di depan. Aku bahagia ketika. Jadi di dalam kondisi apapun kita bisa dengan tegas memutuskan aku bahagia. Gitu. Oke? Paham ya? Nah, sebelum praktek berikutnya, yuk kita diskusi terlebih dahulu. Monggo, silahkan. Ayo, monggo, silahkan. Mas apa yang mau nanya? Monggo, silahkan. Kalau yang tadi yang membayangkan keinginan kita, kalau tercapai berarti kayak semacam itu sudah terjadi gitu ya? Dibayangkan sudah terjadi atau gimana? Gimana? Pertanyaannya gimana? Ulangi. Iya, tadi kan disuruh membayangkan kalau ya kita mau apa, terus kalau misalnya tercapai, berarti kan itu seolah-olah kita itu sudah terjadi gitu ya? Iya. Nah, ya. Nah, Gini, pertanyaan tadi menarik buat dijawab dengan praktek ya. Kita akan praktek otak kosong. Otak kosong gitu. Sebenarnya yang mengontrol kehidupan kita ini diri kita sesungguhnya, jiwa kita sesungguhnya, atau otak kita, atau informasi yang ada dalam pikiran kita, gitu. Informasi seperti apa? Informasi yang terserah yang kita latih selama ini. Gitu. Ayo kita praktek ya. Nah, kan tadi kita praktek terapi, sekarang kita praktek mengenali bahwa aku bukanlah pikiran. Gitu. Oke, yuk duduk tegak tapi rileks, santai, sesantai-santainya. Duduk tegak tapi rileks. Mulai pejamkan mata. Oke. Nah, simple. Sadari nafasmu. Sekarang mundur beberapa langkah dari dirimu saat ini. Bukan fisikmu yang mundur, tapi jiwamu yang mundur. Anda mundur 1-2 langkah atau 3 langkah dari posisimu saat ini, dan Anda sedang melihat dirimu sendiri sekarang juga. Oke. Saat ini dirimu yang ada di depan.
sedang menginginkan segala sesuatu. Menginginkan kekayaan, menginginkan jabatan, pekerjaan, apapun itu, kenali, sadari bahwa ternyata aku bukanlah pikiranku. Aku bukanlah sang pengingin itu. Jika semuanya terjadi sesuai keinginanku, aku baik-baik saja. Jika semuanya tidak terjadi sesuai dengan keinginan pikiranku, aku baik-baik saja. Lihat dirimu yang ada di depanmu. Bersihkan isi kepalanya. Bersihkan pikirannya dengan cinta. Dengan kebaikan Sang Maha Baik. Dengan Rahman dan Rahimnya. Lalu Anda melangkah kembali dan peluk dia seutuhnya. Wahai pikiranku, wahai otakku, aku terima dirimu apa adanya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tarik nafas panjang, hembuskan, dan buka mata Anda. Alhamdulillah. Oke. Anda dapat sesuatu, alhamdulillah. Tidak dapat sesuatu, alhamdulillah. Nggak apa-apa, namanya latihan ya. Step by step, boleh kok, santai aja. Jangan terlalu dipaksa untuk paham. Latihan, latihan, latihan. Anda akan ngeh dan paham. Ayo silakan. Yang lain? Ada yang mau didiskusikan? Monggo teman-teman. Ya, boleh menangis, boleh merasakan keindahan, boleh kenikmatan, boleh, boleh seboleh-bolehnya. Nikmat, nikmat. Memang nikmat kalau kita sering-sering berdamai dengan diri kita, amat sangat nikmat, amat sangat indah, amat sangat damai. Monggo. Pakai sound dong. Mas Openg. Iya, silahkan. Itu bisa juga untuk terapi itu tadi yang 2, itu tadi bisa juga untuk membuang sampah-sampah pikiran kita ya, maksudnya sampah yang lalu-lalu gitu ya Mas ya. Iya, iya. Amat sangat bisa. Sebentar ya Bu, sebentar. Ngapunten. Halo. Malam Pak. Iya, gimana? Oke, anak-anak tak suruh berangkat Pak. Ya, ditunggu ya Pak. Oke.
J. Sorry sebentar aja. Sebentar. Ngapunten. Karena memang ada teman-teman ada pekerjaan. Sebentar ya Bu, bentar lagi tak jawab. Sorry banget. Nggak apa-apa Mas, santai. Waduh, sambil dangdutan enak . Kedengeran nggak dangdutannya? Nggak kedengeran ya? Enggak, Mas. Nggak Nggak. nyampe. Itu Nggak kurang nyampe besar ya? berarti Mas. Asik, Bu. Oh, kalau berarti sebenarnya rekaman nggak ada masalah ya. Kalau segini nggak kedengeran ya, alhamdulillah kalau nggak kedengeran. Oke, mantap. Oke, sudah selesai. Diulangi pertanyaannya, Bu. Ngapunten. 2 terapi ini tadi, Mas, berarti itu bisa juga untuk membuang sampah-sampah emosi kita yang lalu trauma dan sebagainya. Maksudnya ya sampah-sampah masa lalu gitu loh, yang nimbun gitu gimana, Mas? Amat sangat bisa. Makanya nanti insya Allah saya akan ada template ya, template rekaman terapi supaya bisa didengarkan. Jadi kan kadang-kala kalau terapi itu butuh bimbingan ya. Nah, saya akan bikin template-template yang amat sangat mudah untuk didengarkan dan memberdayakan diri sendiri. Jadi bisa nanti akan saya bikinkan template-nya, insya Allah ya. Gitu, karena kadang-kala kan teman-teman, waduh aku masa harus telepon Mas Ferry, malu sungkan terapi gitu. Kalau ada template-nya kan enak tuh. Tujuannya gini, semakin gampang kita berada di titik nol, semakin mudah kita berenges sama Tuhan gitu loh. Masa Tuhan kita takutin kan nggak asik kan. Tapi Tuhan kita ajak bercanda, ajak tersenyum, ajak ketawa kan jauh lebih asik. Gitu. Tapi nggak sampai misuh bersama Tuhan, nggak sampai. Itu di kopdar aja ya, yuk kita kopdar, kita praktek ya. Praktek yang rada-rada ekstrim gitu. Tapi maksudnya gini loh, terkadang kita butuh sekali untuk menyembuhkan diri kita dari luka batin yang ada. Ya, luka batin yang ada itu kan kita yang bikin sendiri sebenarnya kan. Kapan kita bisa melepas luka batin? Saat kita mengizinkan, benar nggak sih? Benar nggak sih? Kapan kita mau menyembuhkan luka batin? Saat kita mau menyembuhkan. Makanya mau sembuh dari penyakit apapun itu amat sangat mudah. Syaratnya satu, bahagia dulu gitu. Bahagia dulu, karena kalau bahagia dulu datang hadir, yang ada kita sarafnya saraf parasimpatik, rileks, penyembuhan gitu loh. Nafasnya jadi panjang dan wajar oksigen dalam darah kita lancar, lalu kolesterol kita jadi bagus, asam urat kita jadi bagus, gula darah kita jadi bagus, wajar. Tapi kalau kita stres kan kita memicu saraf simpatik yang membuat kita kondisi siaga, fight or flight. Gimana mau sembuh? Nggak bisa gitu.
Makanya saya tidak melarang sebelah dangdutan terus-menerus ya. Mungkin bahagianya ada di situ, nggak apa-apa. Kasihan udah tua kan, udah tua menurut dia sendiri yang bilang aku wis tuwek Mas 60 siji mlakune wis angel kan kasihan. Aku oh nggih jenengan pun tua ancane. Hati-hati dilungkas mate ku. Iya tak konokno to. Lah kan dia yang melabeli dia sendiri toh. Hiburanku mau ngene tok ya ora apa-apa. Ya itu Mas, karena udah tua jadi kan biasanya pendengarannya kurang. Untuk sampean terlalu keras untuk dia mungkin kurang, makanya Oh iya, setuju. Gitu. Alhamdulillah. Ayo silakan yang lain, monggo. Insya Allah nanti akan banyak saya sertakan terapi-terapi seperti itu karena pengennya gini, ayo latihan. Nah, yang saya tanya nih, ayo kita mumpung hari Senin, yuk kita sepakati lagi. Ditambah apa nih latihannya? Kan kita udah belajar bahagia. Jangan belajar aja, praktek dong, dilatih dong. Nah, mau ditambah apa nih latihannya? Kalau 8 latihan kemarin gampang. Gampang aja, saya ada yang kadang nggak bisa Mas, mesti ada satu hari yang nggak bisa. Iya kan udah 1 minggu toh. 1 minggu itu kita udah cukup lah untuk latihan dasar gitu kan. Harus berani sebelum kita Ramadan tuh kita harus berani full latihan supaya nanti masuk Ramadan kita nggak berdagang lagi sama Tuhan gitu loh. Kan nggak asik nih udah pada tua masih aja berdagang sama Tuhan kan nggak asik ya. Apa latihannya ditambahin apa? 2 atau 3 latihan atau 4 boleh. Wani? Wani pora iki. Apa? Latihan nafas, Mas. Nafas ya. Sadar nafas ya. Sadar nafas. Sadar nafas ya. Nafasnya menggunakan nafas perut. Berapa lama? Atau berapa fase? Gitu. Disepakati. Ayo kita sepakati. Gampangnya gini. 30 fase sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Gampang loh, 30 fase ini kan berarti cuma menyadari keluar masuk nafas selama 30 kali. Benar nggak sih? Saya tidak menuntut Anda satu fase itu 46. Wow, Kak mari-mari ya toh. Selak kebelet ngising. Ya apalagi kalau pagi gitu. Aduh, gitu. Tapi kan di kamar mandi ada juga bisa menyadari nafas kan gitu. Enggak, sadari nafas 30 fase berarti tambah 2 ya. Sadari nafas 30 fase saat bangun tidur dan saat sebelum tidur. Sadar nafas. Oke, tambah nafas ya. Berarti yang ketiga plester mulut deh tidurnya. Berarti gampang kan? Sebelum nanti ditambah lagi agak susah. Zoom meeting berikutnya kita tambah lagi. Jadi yang sekarang sadar nafas sebelum tidur 30 fase, sadar nafas setelah tidur 30 fase, dan saat tidur di plester mulutnya. Oke, gampang kan? Berarti tambah 3 ya. Yang sepakat nanti di chat. Mas, Disepakati di grup. Mulai malam ini nggih, Mas? Ya, mulai malam ini disepakatinya mulai malam ini. Berarti latihannya mulai besok. Untuk yang apa namanya? Yang store-nya berarti mulai besok gitu. Tapi kesepakatannya mulai malam ini, sepakatan di chat grup. Saya sepakat baru saya catat, saya tambahin.
Kalau nggak sepakat nggak apa-apa, karena ada beberapa yang nggak sepakat tentang jalan, nggak apa-apa, bebas aja kok. Gitu. Oke, ada pertanyaan, latihan yang sudah kita lakukan selama ini efeknya bisa mengurangi stres ya Mas? Pasti. Pasti, level stres saya sangat menurun, lebih bahagia hari-hari selama latihan. 8 poin kemarin, efeknya mantap ke jiwa saya, alhamdulillah. Pasti, ya dong. Ya kan Anda biasanya bangun tidur udah mikirin utang, udah mikirin omset, udah mikirin pekerjaan, sekarang diwajibkan tersenyum, gitu. Udah senyum sama selnya, mana selnya nggak kelihatan gitu. Tapi kan yang harus kita pahami dan sadari, kita bertanggung jawab pada triliunan makhluk hidup yang ada dalam tubuh kita. Jadi saat kita memberikan senyuman terbaik pada seluruh sel, berarti kita memuliakan sel kita dan sel kita akan memuliakan diri kita. Dengan apa? Dengan Anda lebih damai, lebih bahagia. Gitu. Simple kok sebenarnya. Apalagi Anda tersenyum 20 detik, kemana-mana nyengir. Kan biasanya kita senyum tuh beberapa detik aja. Mek, 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 gitu. Nggak pernah lama. Ngelihat orang, udah habis itu, gitu kan. Habis ketemu orang, hai, gitu. Hai. Iya, kan kurang ajar tau. Nah sekarang dipaksa, kok gak mari-mari dihitung 1, 2, 3 sampai 20. Alhamdulillah 20 detik. Nah, gitu. Tapi kan jauh lebih merdeka, nggak apa-apa. Gitu ya, terbiasa. Gitu. Ayo yang lain, udah ya kita sepakat 3 itu ya. Latihan simple aja dulu. Udah 11 Mas, saya latihan. untuk plester mulut, Kenapa Bunda? ini saya mungkin alergi, jadi di bibir ini merah-merah gatal. Oh Tapi ya? saya selama ini kalau tidur pakai masker, jadi saya tutup begitu. Bukan Pakai bukan mikropor plester. ini alergi? Iya, jadi Oke. di sini itu merah-merah, terus itu berkali-kali sudah lama. Tak ulang lagi, Ganti merek lama juga ulang. sama Bunda? Iya. Kalau akhirnya saya pakai masker aja, kan mulut Ya, boleh. Jadi Iya. sudah lama ini saya lakukan seperti itu karena gatal. Tapi saya tetap memaksa untuk mencoba lagi. Berapa hari yang lalu saya coba gatal. Diajak ngomong dhisik plastere. Saya coba Hai, ya, nanti saya coba begitu. sama alerginya diajak ngomong dulu gitu. Karena gini, kita tahu segala sesuatu itu hidup, benar kan? Sabbahalillahi ma fis samawati wal ard. Segala sesuatu di alam semesta ini hidup dan sejatinya dia berkompromi dengan kita, gitu. Berkompromi dengan kita berarti dia bisa mengetahui apa yang kita maksud. Nah, seandainya dia memang bermasalah, coba kayak biasanya nih, saya punya suatu ritual Bunda untuk servis brankas. Brankasnya tak ajak ngomong dulu. Ngapunten ya. Kamu dipersilahkan untuk membuka dirimu sendiri gitu. Daripada nanti aku dengan cara yang jahat ngebor kan kamu luka, nanti ditutup kena las. Mesakne pingin banget untuk untuk memuliakan dirimu. Aku berangkasnya tak cak omong kowe wong gendeng tuh. Alhamdulillah kebanyakan brankas yang bisa diajak ngomong itu terbuka dengan mudah. Seandainya pun ngebor ya ngebornya mudah, cuman satu titik kecil selesai gitu. Tapi brankas yang dapat atensi buruk mulai awal, waduh, wangil. Ya, nanti saya coba Gitu. ngomong sama bibirnya. Iya, Sama coba testernya dicoba. juga. Iya. Sudah sejak setahun lebih ya. Tetap saya berusaha. Tapi nggak bisa ya sudah pakai. Iya, kalau memang nggak bisa coba diganti merek Bunda. Oh ya. Coba diganti merek, bukan mikropor mungkin. Ada merek yang lain kok. Ada merek yang lain. Memang sih kalau mikropor ini dia lengketnya luar biasa.
Atau mungkin ini yang membuat kita tidak berdamai gitu. Nggak tahu juga ya, karena terlalu lengket mungkin membuat nggak berdamai. Kalau vertikal gimana, Bunda? Kalau dibuat Sama, vertikal begini sama? sama. Oh, oke. Seperti ini tuh gatal dan ngelentak gitu. Iya, 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 iya. Nanti kalau mau coba lagi pakai vertikal aja dulu ya. Iya, Iya. nanti di Jangan ngobrol terlalu dulu. dipaksa. Oke, Iya. terima kasih. Terima kasih kembali, Mbak Nur. Lebih baik kalau mau tanya di open mic aja, Mbak, supaya enak. Sama-sama belajarnya di sini kita kok. Mas, Oke, oke Mbak Mia, silahkan. itu kalau yang target 6.000 langkah di bulan puasa itu gimana? Gampang, Mbak. 6.000 langkah itu pekerjaan yang amat sangat mudah. Sebagai ibu rumah tangga, apalagi sekarang panjenengan ada pekerjaan bangunan, saya yakin tercapai kok. Gini loh, nanti ya kita akan bahas tentang puasa sebelum puasa. Jadi apa sih keistimewaannya puasa, apa kerugiannya puasa gitu. Kalau saya catat-catat itu ada 38 keuntungan puasa dan ada 6 kerugian puasa. Jadi kalau kita nggak mau puasa ya berarti salah kita sendiri gitu. Dan puasa Ramadan itu kan puasa yang paling gampang yang dilakukan oleh umat manusia di muka Indonesia ini. Iya kan? Kenapa? Temennya banyak. Cuman puasa 14 jam. Tenanglah. Di kelas ini Anda disuruh puasa 22 jam. Iya kan? Iya. Jadi ya sabar-sabar lah ya. Gitu. Santai ya Mbak Mia ya. Nggih. Ya, oke. Mbak Nur tadi, Nur Hasanah ya. Silahkan Mbak kalau mau bertanya Mbak. Mbak Dian silahkan, monggo. Mas, aku mau nanya, Mm-mm. ini kan lagi bahas tentang tema bahagia. Nah, Betul. untuk tema bahagia ini relate nggak sih sama self-love, terus sama mengenal diri? Gitu aja, Relate Mas. sama apa Mbak? Self-love, Self-love, mencintai oke. diri sendiri, Ya, sama mengenal diri. oke. Sebelum kita mengenal diri, kita wajib bahagia dulu. Jalan awal untuk mengenal diri atau mencintai diri sendiri adalah kita bahagia dalam segala kondisi. Nah, untuk menyembuhkan luka batin kita atau untuk mencintai diri kita, jalan awalnya adalah bahagia dulu. Selama kita tidak bahagia, mau pakai apapun temanya dengan mencintai diri, susah dong gitu. Karena gimana caranya bahagia yang syaratnya rumit itu, lalu tiba-tiba ujuk-ujuk kita disuruh mencintai diri kita. Susah. Bahagia dulu, senyum dulu. Kan kita terlatih untuk berbicara dengan seluruh sel kita. Kita terlatih berbicara dengan diri kita. Maka kita akan terlatih untuk memeluk diri kita sendiri. Dan otomatis kita akan mudah sekali mencintai diri kita apa adanya. Itu. Lihat nggak, saya semakin ganteng loh. Semakin putih, semakin glowing. Iki kan karep-karepku dewe ya toh. Tapi kenapa begitu ya? Karena saya damai-damai aja ngelihat ngelihat diri saya tidak memaknai, oh kamu kok gini ya, kok gitu ya, udah tidak begitu lagi. Ya karena saya layak mencintai diri saya. Dan akhirnya kalau orang merasa amat sangat layak dicintai oleh dirinya sendiri, maka orang lain pun akan mudah sekali mencintai dirimu. Gitu. Gitu. Jadi syarat utama untuk mencintai diri kita ya bahagia. Bahagia.
Bahagia dulu, bahagia terus, bahagia kemudian. Makanya pertanyaan benar tentang bahagia adalah aku bahagia ketika. Gitu Mbak Dian. Oke, makasih Mas. Nanti ada juga kita terapi tentang self love ya, mencintai diri kita sendiri. Ada nanti, sabar. Nunggu timingnya aja. Gitu. Oke, yang lain Mbak Nur Hasanah, lanjut tanya atau enggak? Iya. Oke, silakan Mbak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beberapa malam kemarin mungkin ya, waktu itu ada pembahasan tentang melakukan apapun itu sadari nafasmu. Jadi pertanyaan saya adalah, pertama saya nggak begitu paham dengan cara menyadari nafas. Yang saya lakukan adalah saya cuma dengan nafas saya keluar masuk, tapi saya tidak paham dengan yang disebut nafas yang baik untuk dilakukan seperti yang Mas bahas beberapa malam kemarin. Maksudnya nafas yang baik dan benar untuk dilakukan dalam kegiatan normal atau sehari-hari. Terus satu lagi, ketika Mas menjelaskan tentang beberapa teknik pernafasan, salah satunya adalah teknik pernafasan perut. Mungkin orang lain paham langsung ketika dibahas, oh ini pernafasan perut. Tapi saya bingung, ini pernafasan perut itu yang seperti apa? Ataupun normalnya kita bernafas itu sehari-hari seperti apa? Oke, saya jawab pertanyaan pertama. Menyadari nafas hanya sekedar menyadari bahwa Anda sedang bernafas. Jadi saat Anda bernafas, Anda tarik nafas, Anda sadari, Anda keluar nafas, Anda sadari. Nah, nanti latihannya 30 fase adalah hanya sekedar menyadari keluar masuknya nafas. Selama ini, Mbak, nafas kita itu jauh lebih cepat karena kita tidak pernah sadari nafas kita. Rata-rata manusia modern selama ini dalam 1 menit itu bisa 26 tarikan nafas, tarikan keluaran nafas dalam 1 menit. Padahal yang dibutuhkan oleh tubuhmu untuk menyehatkan dirimu adalah 14 tarikan nafas. Gitu ya. Saat Anda 14 tarikan nafas, Anda akan memicu saraf otonommu, saraf parasimpatikmu, dan rileks, dan Anda akan jauh lebih tenang, jauh lebih damai, jauh lebih bahagia. Selama ini kita tidak pernah menyadari keluar masuknya nafas. Dan malah cenderung kebanyakan kita menggunakan nafas mulut. Maksudnya sering sekali kita melamun, sering sekali kita secara tidak sengaja scrolling sosial media, komen di sosial media menggunakan nafas mulut. Secara otomatis Anda bernafas dengan mulut. Tarik keluar nafas dengan mulut gitu. Maka bermasalah, amat sangat bermasalah. Sesimpelnya adalah menyadari nafas adalah menyadari keluar dan masuknya nafasmu. Saat Anda menyadari keluar masuknya nafasmu, maka Anda sudah memelankan nafas. Gitu. Nah, mengenai nafas perut, ini lebih lagi kesadarannya, lebih ditambah. Saat Anda menarik nafas, pastikan perut Anda mengembang. Saat Anda mengeluarkan nafas, pastikan perut Anda mengempis. Nah, ini nafas yang lebih baik, lebih bagus. Kebanyakan dari kita tidak mempedulikan itu. Jadi, ya udah sadari nafas saja. Nah, kenapa orang-orang bisa stres? Ya karena dia tidak memegang kendali pada nafasnya. Anda lihat orang-orang yang marah, orang-orang yang cemas, orang-orang yang takut, orang-orang yang diliputi kebencian. Nafasnya selalu pendek. Selalu pendek. Tarik keluar masuknya cepat sekali. Nah, ini yang memperpendek umur dia dan memperpendek kebahagiaan dia gitu. Makanya sekarang dibutuhkan hanya sekedar menyadari nafas. Latihannya di mana? Ya ini mulai sekarang, mulai malam ini kita sepakati.
30 fase saja, 30 detik berarti kan lebih dong. Satu kali sekali nafas keluar nafas, anggaplah Anda keluar masuk nafas itu 4 detik deh, ya kan? Ya 5 detik lah ya, 5 detik. Nah, berarti kalau 30 fase ya tinggal 30 kali 5. Ya kan? Berarti Iya. 2 menit lebih dikit kan? 2 menit setengah lah Anda menyadari nafas sebelum tidur. Amat sangat mudah, tetapi hasilnya akan Anda dapatkan di kualitas tidur yang istimewa. Tidurmu nanti akan tanpa mimpi, tidurmu akan nyenyak, dan bangun tidurmu akan jauh lebih dahsyat. Pun demikian saat Anda bangun tidur, setelah 2 menit Anda bersyukur, Anda duduk bersila, menyadari nafas lagi 30 fase. Nah, gunakan ini nanti di tema utilisasi ditambah lagi ya, di tema utilisasi ditambah lagi. Jadi latihan-latihan yang sudah kita lakukan di awal nanti akan kita tambah lagi, tapi sekarang belum. Cuman sadari nafas aja dulu. Yang mudah-mudah dulu, yang gampang-gampang dulu. Gitu. Gitu Mbak Nur. Oke, terima kasih. Oke. Jangan ragu untuk berdiskusi atau bertanya ya sahabat ya. Bebas-bebas saja kok di sini bertanya nggak suruh bayar. Karena Anda udah bayar. Iya toh. Dan gini loh, masalah duit tuh jangan direpotkan ya teman-teman ya. Kalau Anda terlalu merepotkan duit, sayanya jadi bingung gitu loh. Wah, aku kan di sini begini begitu. Enggak lah, santai aja lah. Duitnya juga alhamdulillah sampai detik ini belum saya pakai kok, santai aja. Silakan yang lain. Boleh? Ada? Oke, Mbak Mani silakan. Mau tanya Silakan Mbak. manfaat mandi malam tidur itu berapa? Gimana Mbak? Manfaat mandi malam mau tidur. Manfaat mandi malam mau tidur. Seger kali Mbak. Jujur saya belum tahu ilmunya, Mbak. Oh, saya pernah memang menyuruh. Oke. Maksudnya diet apa dulu? Dulu masih fitness. Oke. Saya paham. Putus-putus Mbak. Oke, saya paham tapi. Dulu saya pernah menyuruh saat kita setelah praktek gitu ya. Praktek apa saat itu ya? Praktek membersihkan luka batin, membersihkan emosi habis terapi gitu kan. Lalu saya menyuruh untuk mandi. Tujuannya untuk membersihkan emosi-emosi yang ada, yang masih mengendap dalam tubuh kita gitu. Nah, Anda praktekkan itu boleh. Anda praktekkan setiap hari juga boleh-boleh saja. Poin utamanya adalah jangan utilisasi tindakanmu sebagai tindakan yang buruk. Anda mandi malam sejatinya baik saja karena berniat membersihkan diri. Tapi kalau aduh aku nanti malam rematik, kalau mandi malam rematik, nah ini kan kita memprogram diri kita untuk sakit. Dan itulah manusia modern gitu. Jadi programlah dirimu dengan sesuatu yang selalu memberdayakan diri. Gitu Mbak Manis. Oke, yang lain ada?
Ada? Teman-teman? Ada yang mau didiskusikan lagi? Kalau nggak ada, nggak apa-apa. Kita sudahi. Kita insya Allah Zoom meeting lagi hari Rabu. Dan kita masih di tema pendalaman tentang bahagia. Kita akan ada praktek di situ, ada terapi di situ. Dan akan tambah latihan lagi. Ya. Oke. Cukup ya sahabat ya. Kalau nggak ada yang ditanyakan lagi, oh ya jamnya sudah datang. Sudah saya beli, insya Allah besok akan saya kirimkan ke masing-masing pemesan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah, barakallah, barakallah. I love you all. Mas Ferry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Topeng.